Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, dan sekarang sampai pada perkataan mu'alif, masih kelanjutan yang lalu, yaitu tentang bahaya perdebatan. Qala al-mu'alif rahimahullah, qala al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, Al-Hakim, kata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hakim orang yang bijaksana, la yumari, tidak suka berdebat, wala yudari, dan tidak suka berbasa-basi, tidak suka ngikuti kemauan orang jahil. Hikmatuhu yansyuruha, hikmahnya dia sebarkan. In kubilat hamidallah, kalau diterima dia memuji Allah. Wa in ruddat hamidallah, kalau ditolak juga memuji Allah. Jadi nggak pernah kecewa, nggak pernah duka dan lara ya. Orang-orang yang memang sudah menjadi wali Allah itu begitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak takut, nggak sedih, nggak khawatir, nggak cemas. Pokoknya tugasnya apa tunaikan, hasilnya urusan Allah, terserah Allah. Jadi itu hidup yang paling bahagia, itu yang begitu ya. Hidup itu menjalani tugas saja, nanti hasilnya Allah yang akan menentukan, dan Allah tidak akan pernah mendolimi siapapun. Jangan kira kalau antum sudah berbuat baik kok balasannya jelek, itu enggak. Mungkin selintas orang ada yang berpikir, saya udah rajin sholat kok masih miskin, saya udah rajin ngaji kok malah dijauhi kawan-kawan, saya udah begini, udah begitu kok begini. Jadi ini karena belum paham ya, belum paham hakikat bagaimana Allah membahagiakan hambanya. Karena bagi orang-orang yang memang dicintai Allah dan memang sudah paham betul bagaimana rasanya menjadi orang yang ingin dicintai Allah, menjadi wali Allah, itu bahagia tidak harus dengan standar manusia, tidak dengan standar apa? Keumuman manusia. Makanya di sini hakim la yudari, tidak berbasa-basi gitu, tidak tidak mengikuti kemauan orang. Yudari itu mudaroh, muter bersama keinginan orang lain gitu, enggak. Kalau salah ya jangan diikuti gitu. Dia enggak terlalu terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh manusia, karena manusia rata-rata tidak bijaksana. Sementara dia orang yang bijaksana, hakim. Jadi orang yang bijaksana itu berbeda dengan kebanyakan orang, karena kebanyakan orang itu memang menyimpang. Nanti kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Waja'a rajulun, dan datang seorang laki-laki ilal Hasan, kepada Al Hasan Al Basri. Faqala, dia berkata, ana unadiruka fiddin, aku akan bermunadharah, berdebat denganmu dalam masalah agama. Apa jawaban Al Hasan? Ana araftu dini, aku sudah tahu agamaku, aku sudah menemukan agamaku, aku sudah tahu, aku sudah paham, aku sudah amalkan. Fa in dalla dinuka, kalau agamamu yang sesat, agamamu yang hilang, fadhab fadlubhu, kamu pergi dan cari. Hilang di mana coba agamamu, cari sana. Jangan bikin kerusuhan di sini. Jangan bikin bingung orang yang sudah enggak bingung. Kalau kamu bingung ya bingung sendiri. Cari, karena kamu belum tahu ilmunya, masih bingung. Jadi tugas orang yang masih ragu dalam beragama itu bukan berdebat,
tapi menuntut ilmu. Coba tekuni saja jadi dukun ya. Duduk dengan tekun di hadapan ulama, tapi bukan dukun yang sebenarnya, nanti kira dukun betulan. Duduk di hadapan ulama menimba ilmu, sudah dengerin 10 tahun, masa nggak ada perubahan? Kalau antum continue duduk dengan ulama 10 tahun dan sehari 12 jam, ya, banyak itu, banyak sekali sudah. Masya Allah. Itu insya Allah nggak akan bingung lagi dengan agama ya. Orang-orang yang bingung dengan agama itu karena apa? Loncat sana loncat sini kayak bajing loncat. Kadang belajar kadang enggak. Pas pengen belajar belajar, pas enggak, pas diajak jalan, pas enggak ada yang ngajak udah enggak belajar. Itu yang begitu itu akan rawan memiliki banyak subhat justru. Pokoknya kalau ngaji setengah-setengah itu justru subhat banyak. Kecampur dengan yang lain-lain. Subhat berupa dunia juga. Jadi subhat itu macam-macam ya. Bisa subhat yang berkaitan dengan pemikiran, akidah, atau rata-rata memang subhat itu berkaitan dengan pemikiran. Ada pemikiran secara murni agama, ada juga yang berkaitan dengan dunia. Misalnya subhat dunia itu gini, semua orang udah jadi kaya raya kok saya masih miskin. Udahlah, mendingan saya fokus kerja, nyari nafkah. Ini subhat ini sebenarnya. Ada kerancuan dalam pemikiran dia. Dia menganggap bahwa dengan meninggalkan pengajian akan lebih bahagia. Dan itu tidak sedikit orang begitu ya. Buktinya mana? Buktinya jarang orang ngaji. Kenapa? Karena mereka menganggap ngaji itu nggak bahagia. Itu subhat. Ya, dalam pikiran manusia itu penuh dengan subhat sebenarnya, tapi mereka nggak sadar. Mereka nggak tahu. Kalau orang bersih dari subhat, itu ya kayak Nabi Muhammad, kayak Abu Bakar, para sahabat gitu. Itu ya walaupun sahabat juga nggak bersih total ya, pasti ada subhat, itu pasti ada. Tapi mereka orang-orang yang bersih lah setidaknya. 90% ke atas itu kebersihannya. Jadi hidup orang yang bebas subhat itu betul-betul tekun beribadah pada Allah, betul-betul taat, qanit ya, selalu taat kepada Allah. Itu namanya orang yang bebas subhat. Kalau kita masih malas-malesan ngaji, malas-malesan, itu karena penuh subhat masih ya. Subhat duniawi biasanya ya, karena menganggap bahwa dunia itu lebih membahagiakan daripada ngaji, menganggap bahwasanya duit itu lebih menenteramkan daripada ilmu. Ini paling banyak manusia begitu. Buktinya orang nyari duit hampir semuanya, orang nyari ilmu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ada tapi segelintir, dan segelintir ini pun nggak semuanya serius ya. Nggak semuanya serius, masih banyak yang masih ragu-ragu dengan subhatnya. Jadi itulah perbedaan orang yang mengerti agama dengan yang belum mengerti agama. Dan ciri-ciri orang penuh subhat itu suka debat. Kalau orang yang sudah tentram dengan agamanya, nggak perlu debat. Dia malah menggali lagi. Kalau dia masih bingung, belajar lagi gitu, nggak usah debat. Kalau dialog ilmiah tidak masalah ya. Diskusi ilmiah itu namanya munaqasyah. Dengan guru kadang kita belajarnya munaqasyah. Ketika kita bertanya kepada guru, kemudian timbal balik tanya jawab, itu bukan debat. Itu memang cari kebenaran, tidak masalah. Ya, siap disalahkan kalau salah gitu. Nah, itu seperti itu bagus. Tapi kalau orang debat tuh biasanya cari kemenangan, nggak mau kalah. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang tidak bagus. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, qauluhu qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-hakimu la yumari wa la yudari. Al-Hasan Al-Basri huwa Al-Hasan ibnu Abil Hasan. Ya semua orang begitu ya. Kebetulan bapaknya terkenal dengan Abdul Hasan namanya. Antum kalau nggak tahu nama kawan antum gampang. Ya saya misalnya Rahmat bin Abdul Rahmat, itu udah pasti itu. Iya enggak? Iya, kalau nggak tahu bapak saya antum bilang Abdul Rahmat, itu udah betul itu. Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri dari Basrah ya, Al-Basri dinisbahkan pada Basrah, satu kota terkenal di Irak.
Dulu di Irak itu 3 kota terkenal, Baghdad, Basra dan Kufah. Ini 3 poros kota besar di Irak ya. Yang besarnya atau kemajuan kota di saat itu adalah dengan kemajuan ilmu agama. Ya. Ukuran kota maju atau negara maju dalam Islam itu dari dulu diukur dengan ilmu dan amal berikutnya. Jadi ilmu tolak ukurnya. Kalau ilmu berkembang di situ, para ulama banyak, itu maju. Kalau sekarang ukuran kemajuan sebuah negara pakai apa? Macam-macam ya, alat ukurnya macam-macam. Tapi ilmu agama nggak masuk sama sekali. Saya pernah membaca kriteria negara maju itu sekian, ada 10 poin atau lebih bahkan nggak ada ilmu agama. Manusia itu udah nggak peduli dengan agama memang. Ya, menganggap agama itu adalah hal yang merugikan ya. Makanya ada aliran yang namanya sekularisme, memisahkan antara apa? Agama dengan urusan dunia. Dipisahkan, mereka nggak mau. Jangan berbicara agama di tempat ini gitu. Mereka punya forum begitu. Jangan bicara agama di sini. Masya Allah. Area bebas Tuhan. Itu berani mengatakan begitu tuh. Orang kampus Islam di Indonesia ya. Alhamdulillah min dzalik. Area bebas Tuhan. Ini maunya gimana tuh kayak gitu. Kesombongan manusia udah terlampau fatal ya. Tapi Allah belum adab mereka. Masih ditunda-tunda adab Allah. Ini memang doanya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah berdoa dulu, ya Allah jangan engkau habisi umatku dengan satu bencana. Allah kabulkan. Jadi umat Islam ini nggak bakal dihabisi Allah dengan satu bencana kecuali kiamat. Dah kalau kiamat udah selesai kan, nggak ada kehidupan lagi di dunia. Jadi selama belum kiamat orang Islam masih utuh, masih ada gitu, masih ada. Itu bukan karena mereka baik-baik semua, enggak. Ya memang karena Allah enggak mengadab saja. Ya memberi kesempatan untuk bertobat, tapi sebagian bertobat, sebagian tidak. Sebagian besar tidak bertobat. Dari Basrah, Al-Imam Al-Masyhur minat tabi'in. Beliau imam yang masyhur. Imam ini maksudnya kepemimpinan dalam ilmu, bukan imam sholat ya. Imam Asy-Syafi'i, banyak ulama-ulama dulu yang digelari al-imam. Enggak semuanya, sedikit lah. Banyak tapi sedikit. Dari kalangan tabi'in. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang kata-katanya sangat indah ya. Disebut sebagai orang yang memiliki kalam nubuwah. Kalamnya itu seperti hadis Nabi gitu. Itu Al-Hasan Al-Basri, luar biasa. Beliau mengatakan Al-Hakim, orang yang bijaksana, ai alladzi indahu hikmah. Jadi hakim artinya orang yang memiliki hikmah. Kalau yang memutuskan hukum apa? Hakim juga. Bedanya apa? Bedanya di mana? Cara membacanya dan tulisannya. Hakim panjang ya. Hakim itu apa? Yang memutuskan hukum, qadhi. Kalau hakim orang yang bijaksana. Jadi itu bahasa Arab ya. Salah baca itu fatal. Panjang pendek itu fatal. Makanya kalau antum baca Quran nggak belajar tajwid bisa banyak dosa. Ya, merubah makna itu dosa. Harus belajar tajwid. Wal hikmah, dan hikmah itu artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa kadzalikal hakim, dan begitulah al-hakim, yakni al-faqih. Nah, maksudnya adalah faqih. Orang hakim itu pasti al-faqih. Faqih itu artinya faham agama, bukan ahli fikih doang, agama secara umum. Alim artinya orang yang berilmu. Nggak bakal menjadi hakim tanpa ilmu ya. Kadang-kadang di masyarakat kita sering orang sebut ini orang bijaksana nih, bijak bestari, bijak apa lagi, macam-macam istilah bijak.
Padahal dia nggak punya ilmu, bukan orang yang ngerti Quran dan Sunnah. Ini nggak layak disebut sebagai orang bijak ya. Mungkin kebijakan tertentu ya bidang dia mungkin lah bisa, tapi kalau hakim secara umum dimutlakan gitu nggak bisa. Hakim secara mutlak ini hanya khusus bagi orang yang ahli ilmu agama. Kalau orang nggak ngerti hukum Allah, nggak bakal bisa tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya, nggak bisa. Jadi syarat untuk menjadi hakim yang bijaksana ya, bukan hakim, beda lagi. Hakim pun harus berilmu, tapi ini yang hakim, walaupun nggak jadi hakim, dia itu harus punya ilmu. Karena hikmah itu hakikatnya adalah pengamalan ilmu. Gimana sih orang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya? Ya harus tahu ilmunya kan. Ini halal, ini haram. Jadi yang halal tempatkan halal, yang haram tempatkan haram. Itu namanya ilmu. Jadi menempatkan ilmu, mengamalkan ilmu, itulah hikmah. Mustahil orang menjadi ahli hikmah kalau tidak punya ilmu. Ilmu itu syarat dari segala kebaikan. Ilmu syarat untuk menjadi orang yang memiliki hikmah. Makanya ada kata-kata hikmah gitu kan. Kata-kata hikmah ya kata-kata yang mengandung ilmu. Kalau nggak ada ilmunya sama sekali ya nggak ada hikmahnya. Atau bahkan bertentangan dengan ilmu, jelas itu bukan kata hikmah. Kata-kata hikmah adalah kata yang sesuai dengan ilmu yang benar. Itu namanya hikmah. Jadi al-hakim itu adalah al-faqih, orang yang faham agama. Fal hakimu yuradu bihi maknayani. Hakim itu dimaksudkan dengannya dua makna. Al makna al awal, makna yang pertama, muraduhu alladhi yad'ul umura fi mawadi'iha. Orang yang meletakkan urusan segala perkara pada tempat-tempatnya masing-masing, tepat pada tempatnya. Termasuk orang yang paling hebat di sisi Allah itu adalah orang yang paling tepat dalam menempatkan diri. Sekarang ini waktunya ngapain gitu. Setiap waktu itu butuh penempatan yang tepat. Waktu nggak ada orang, waktu sepi, waktu mau ngapain, antum melakukan apa yang paling tepat, itulah orang yang paling hebat. Termasuk beramal, ini amal soleh, kok kamu nggak suka, misalnya, karena ada yang lebih soleh, ada yang lebih besar pahalanya antum tinggalkan dan itu keburukan, termasuk bisikan setan ya. Ini yang bisikan setan yang paling banyak orang nggak sadar. Tapi jarang orang kena bisikan ini karena kebanyakan orang itu levelnya rendah ya. Yang kena bisikan ini level ulama biasanya. Yaitu apa? Dibisiki untuk berbuat baik agar apa? Agar meninggalkan yang lebih baik. Ini bahaya sekali kalau orang kena bisikan itu. Dia hanya sekedar meninggalkan yang lebih utama, itu sudah kerugian. Setan membuat begitu karena apa? Dia dibikin maksiat nggak bisa, dibikin bid'ah nggak bisa, syirik apalagi. Orang punya ilmu gitu loh. Tapi kadang-kadang ilmu skala prioritas ini kurang maksimal. Ataupun dia tahu tapi hawa nafsu masih ada sehingga dia milih yang lebih rendah. Itu nafsu juga. Itu bagian dari godaan setan. Nah itu tingkat tinggi, tapi kalau antum levelnya masih suka maksiat, jangan mikir ke situ dulu. Jadi manusia bertingkat-tingkat dalam godaan setan pun bertingkat-tingkat. Kemudian wa yuradu bihi aidan, dan dimaksudkan dengannya juga al-faqih, orang yang faqih, lianna al-hikmah hiyal fiqh, karena hikmah itu adalah fikih. Hikmah itu adalah ilmu. Ya, hikmah itu ilmu. Tapi lebih tepat lagi yang pertama sebenarnya, pengamalan ilmu. Hikmah itu apa? Pengamalan ilmu. Jadi beramal sesuai dengan ilmu yang beramalnya tepat, ilmunya benar. Nah, itulah hikmah. Tapi kadang-kadang sekedar ilmu sudah disebut hikmah, kata-kata hikmah. Wa ma'rifatu muradillahi wa rasulihi itu. Jadi ilmu di sini maksudnya apa? Mengetahui keinginan Allah dan Rasulnya. Orang dikatakan paling berilmu di antara kita atau di antara semua manusia adalah orang yang paling ngerti maksud Allah sama maksud Rasul. Itulah orang paling berilmu. Ulama yang paling alim itu siapa sebenarnya? Yang hafalannya paling banyak? Belum tentu. Tapi yang paling faham maksud Allah dan maksud Rasulnya, itulah orang yang paling alim. Bahkan fahamnya tidak sekedar maksud ayat ini begini, faedahnya sekian-sekian, enggak cuma itu. Sampai ke tingkat apa?
menerapkan dalil pada kasus dan tepat dalam menghukumi kasus itu. Itulah orang yang paling berilmu. Dan kalau sudah tataran menerapkan hukum, itu manusia bertingkat-tingkat lebih banyak lagi. Jadi kadang orang lulusan sama ya, sama-sama profesor doktor misalnya, tapi nanti penerapan ilmunya belum tentu sama. Nah itulah keilmuan manusia bertingkat-tingkat. Makanya Syekhul Islam mengatakan, laisal faqih man ya'riful halal wal haram. Orang faqih itu bukan yang tahu halal haram. Ini tahu halal haram berapa? 3 juta. Ini juga 3 juta misalnya halal haram. Hukum-hukum udah hafal semua gitu, tahu semua. Tapi bukan itu. Maka di mana di antara dua orang ini yang lebih faqih? Nah, ukurannya itu akan ditentukan dengan apa? Orang yang faqih adalah orang yang mengetahui yang paling maslahat di antara maslahat dan yang paling mudarat di antara mudarat. Berarti apa? Skala prioritas. Itu yang paling menentukan sebenarnya. Skala prioritas ini yang saya katakan tadi, godaan setan yang paling tinggi, paling banyak orang tidak sadari, yaitu dibuat orang itu tidak tahu skala prioritas. Dibuat orang mengutamakan sesuatu yang kurang penting padahal ada yang lebih penting. Dibuat orang itu menghukumi ini kayaknya lebih maslahat nih, padahal yang satunya yang lebih maslahat. Itu tidak paham membedakan itu. Ini maslahat mengandung mudarat, ini maslahat juga mengandung mudarat. Mana mudarat yang lebih besar? Kadang tidak bisa menimbang itu. Nah itu faqih yang bisa. Itu betul-betul faqih yang begitu. Kalau cuma hafal, ini hafal. Ini mudarat haram, maslahat halal, hafal udah. Tapi tataran penerapannya, prakteknya itu butuh ilmu tersendiri, ya, kemampuan tersendiri, butuh pengalaman, tajribah dan sebagainya. Makanya biasanya orang yang makin sepuh ya, makin banyak pengalamannya, makin hikmah. Biasanya dengan ilmu yang sama ya, ilmunya sama tapi lebih tua, itu lebih hikmah biasanya karena lebih pengalaman. Jadi hikmah itu berkaitan dengan tajribah, uji coba. Orang makin tua tuh uji coba hidupnya tuh lebih banyak dibanding dengan yang masih muda. Sama orang sama kerja, misalnya kerja di bengkel nih, yang pengalaman yang mana? Yang lebih tua, yang lebih lama di bengkel itu pasti lebih pengalaman. Itu. Contoh dalam kasus seperti itu, ilmu agama juga kayak gitu. Siapa yang paling berpengalaman itu biasanya lebih hikmah. Biasanya ya, nggak mesti juga, tapi biasanya. Kemudian layu mari, tidak berdebat, layu jadil, ya, artinya tidak berjidal, tidak debat. Jidalan amikon, akiman, jidal yang akim, yang apa namanya, mandul. Jadi jidal yang nggak menghasilkan manfaat gitu, mandul kayak orang nggak punya anak kan, nggak punya manfaat gitu seakan-akan. Laisal qasdu minhu al faidah. Jadi maksudnya bukan mencari faidah, bukan mencari ilmu, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Itu yang haram hukumnya. Debat hanya ingin mencari pembenaran, ingin mencari pemenang. Wala yudari, dan tidak melakukan idarah, miro, mudaroh, yaitu apa? La yudari ahlal batil, tidak mengikuti kemauan ahli batil, wa yastaslimu lahum, dan menyerah kepada mereka. Itu orang hakim enggak begitu. Orang berilmu enggak boleh mengikuti kemauan orang jahil. Maka kalau enggak bisa mengajak orang jahil kepada ilmu, minimal dia menghindar dari kejahilan orang yang jahil. Fa'arid anil jahilin, maka berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Berat, karena membawa orang jahil itu berat. Jadi memelihara mengendalikan kambing itu lebih gampang daripada mengendalikan manusia ya. Kambing nurut, bebek itu nurut itu. Menggembala bebek gampang. Tapi para nabi latihannya gembala kambing tuh. Sebagian ulama mengatakan itu latihan biar nanti bisa menggembala umat. Tapi ternyata beda jauh antara latihan dengan kenyataan. Ya. Latihannya teori-teori di sekolah gampang gitu, begitu di praktek pekerjaan ternyata bedanya besar ya, beda jauh. Nah itu beratnya mengatur manusia memang luar biasa. Itu dirasakan oleh orang-orang yang jadi pemimpin, berat mengatur manusia. Makanya akhirnya pemimpin-pemimpin lemah akhirnya apa? Yudari,
Ini yang biasa yudari itu pemimpin ngikuti kemauan masyarakat, itu namanya yudari. Ya, itu mudaroh dan itu haram hukumnya. Karena kemauan orang banyak itu rata-rata tidak baik. Kemauan orang banyak ya, rata-rata, enggak semuanya. Sementara sekarang banyak orang punya anggapan, dan ini syubhat lagi, bahwa suara kebanyakan orang itulah kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya. Ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyatakan apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taati kebanyakan orang di muka bumi, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi selamat itu menghindari kebanyakan orang, itu selamat insya Allah. Walaupun itu bukan bukan pilihan pertama ya. Pilihan pertama yang mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka berikutnya pasti akan menyelisih kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang tuh nggak mau mengikuti Quran dan Sunnah. Jadi sebagai pemimpin jangan mengikuti kemauan mayoritas gitu. Apalagi berkaitan dengan masalah yang udah jelas aturannya dalam agama. Nah, itulah pentingnya jadi pemimpin ya. Pemimpin itu pentingnya maksudnya gini, tidaklah baik menjadi pemimpin kalau orang nggak paham agama. Jadi siapa yang berhak jadi pemimpin di antara kita? Yang paling tahu agama. Itu mestinya. Kalau yang sama-sama tahu banyak, misalnya ada 5 calon nih, lihat yang paling kuat baru. Kuat, tegas, bisa merealisasikan ilmunya, hikmah. Hikmah itu juga berkaitan dengan kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan nggak bisa. Itu akhirnya mudaroh. Pemimpin yang nggak punya kekuatan itu akan apa? Ngikut kemauan orang, nggak bisa seperti itu. Bukan pemimpin begitu. Ya, pemimpin itu harus punya ketegasan, karena dia punya ilmu. Sementara kemauan orang belum tentu berdasarkan ilmu. Tapi nggak selalu suudon juga, bukan berarti diktator kemudian nggak pernah mendengar pendapat manusia juga tidak ya. Ini kaitannya dengan sesuatu yang aturannya sudah baku dalam Islam. Misalnya ada masyarakat mainkan, Pak Ketua, gimana kalau kita bikin acara dangdutan? Agama ini nggak ada tuh. Misal gitu. Pemimpin harus kuat. Antum tahu ini hukumnya apa gitu. Kalau antum nggak kuat, nggak usah jadi pemimpin. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, sulitnya jadi pemimpin kayak gitu. Di masyarakat tuh kayak gitu. Coba acara di masyarakat apa yang bebas dari musik misalnya, antum siap jadi pemimpin, pasti ada usulan antum. Masyarakat luas secara umum, acara apa pasti ada musik. Gimana caranya antum menghindari ya, kemauan mereka seperti itu? Berat ya. Itulah sulitnya jadi pemimpin. Makanya jangan hanya gampang mencela pemimpin ya. Pemimpin itu memang berat ya. Kita kasihani, kita dukung mereka, kita bantu mereka untuk bisa berjalan di atas kebenaran. Kita doakan minimal ya. Doakan, kalau kita nggak bisa dukung langsung dengan tenaga atau pikiran, doakan. Nah, itu juga bagian dari kedermawanan. Doakan orang-orang yang berat hidupnya. Orang yang paling berat itu pemimpinnya. Makin banyak pikirannya, makin banyak yang diurus, makin berat. Jadi orang yang bijaksana itu tidak mudaroh ya, tidak mengikuti kemauan orang. Kemudian qauluhu hikmatuhu, yakni ilmunya, yansyuruha, dia sebarkan. Jadi hikmah bisa bermakna ilmu tadi ya, makna yang kedua. Kalau makna pertama penerapan ilmu, makna kedua ilmu itu sendiri. Dia menebarkan ilmunya. Yansyuruha in qubilat hamidallah. Kalau diterima dia memuji Allah, hadza huwal matlub, dan inilah yang diinginkan. Yang namanya kebenaran ya inginnya diterima, tapi kalau enggak ya udah. Wa in lam tuqbal, kalau tidak diterima, fa innahu yakunu abra'a dimmatahu, maka yang penting dia sudah melepaskan tanggung jawabnya. Tanggung jawab orang berilmu adalah menyampaikan ilmu. Kalau sudah tersampaikan, alhamdulillah gitu. Diterima, alhamdulillah lagi, lebih senang lagi. Kalau nggak diterima, sudah alhamdulillah yang pertama udah mewakili. Ya, alhamdulillah sudah tersampaikan. Begitu. Ahli ilmu yang penting menyampaikan. Sedangkan Rasul penyampai pertama, al-muballigh al-awwal ya, beliau saja tugasnya apa? Wa ma 'alaika illal balagh.
Tidak ada tugasmu kecuali menyampaikan. Sudah. Karena Rasul dulu sedih banget ketika orang itu nggak beriman. Rasul itu sampai menyakiti diri ya, seakan-akan karena mikirin orang yang nggak mau beriman gitu. Sedihnya Rasul itu mikirin manusia. Sampai Allah ingatkan, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Jangan-jangan kamu mencelakakan dirimu sendiri karena mereka tidak beriman. Jadi nggak usah. Wa mal 'alaika ilal balagh. Kamu tugasnya cuma menyampaikan dan sampaikan saja. Wa balaghal hujjah, dan menyampaikan apa? Al hujjah. Jadi dah lepas tanggung jawab, sampai hujjah, tegak hujjah di muka bumi, di kawasan yang antum berkuasa di situ, maksudnya antum yang berilmu di situ, antum bisa meratakan ilmu kepada mereka, sudah selesai. Nanti di akhirat insya Allah sudah bebas tanggung jawab itu. Kalau ada orang diadili, kenapa kamu kok begini? Kenapa melanggar begini? Saya nggak tahu. Lah itu ada dai di situ nggak ngasih tahu. Nah ditanya nanti dainya ngasih tahu atau enggak. Itu tanggung jawab orang yang punya ilmu. Ini tanggung jawab berat ya. Semua tanggung jawab itu berat. Semua agama ini amanah, dan amanah ini adalah tanggung jawab. Semua kita punya tanggung jawab ya, memikul amanah yang sangat berat ini, yaitu agama ini. Makanya ditawarkan kepada gunung, nggak mampu gunung menanggung amanah agama ini. Qauluhu hamidallah, perkataan beliau memuji Allah. Li'annahu aqamal hujjah. Kenapa enggak diterima kok memuji Allah? Karena sudah menegakkan hujjah, itu memujinya gitu. Alhamdulillah, sudah menunaikan tugas. Wa ballaghal hujjah, dan menyampaikan hujjah. Wa adama alaihi, menunaikan kewajibannya. Wa hidayatul alqulubi biyadillah, sementara hidayah hati manusia itu di tangan Allah, bukan di tangan dai, bukan di tangan Rasul. Kemudian perkataan Al Hasan, ana araftu dini, aku tahu agamaku, fa indalla dinuka fatlubhu, kalau agamamu yang hilang coba cari. Hadi kalimatu hikmah, ini termasuk kalimat hikmah dari orang yang hakim. Lamma qala, ketika beliau berkata, ana unadiruka, ketika orang itu berkata, ana unadiruka fiddin, aku akan berdebat denganmu dalam agama, maka Al Hasan mengatakan, aku mengetahui agamaku. Yakni ana lastu fi labsin, aku tidak dalam kebingungan atau kesamaran ya, lubs itu campur samar. Hatta unadiro, sehingga aku harus berdebat, wa tajadala ma'aka, dan aku berjidal denganmu. Amma anta, adapun kamu, idza kana dinuka laisa ma'aka, kalau agamamu enggak bersamamu, fadhhab watlubhu wa tamishu, maka pergilah, tuntutlah dan carilah dia. Jadi begitu sebenarnya pesannya kepada orang yang suka berdebat, hentikan debat Anda dan tuntutlah ilmu. Kalau antum sibuk nuntut ilmu, nggak akan pernah sibuk berdebat. Yang sibuk berdebat itu seperti orang yang pengangguran, nggak ada kerjaan, kerjanya debat aja. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa'lam anna dina huwa taklid. Ketahuilah bahwa agama itu adalah taklid. Wa taqlidu li ashabi Rasulillah, dan taklid terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taklid pada sahabat Rasulullah. Dan ini kata Syekh, taqaddama syarhu hada, sudah berlalu syarah dari masalah ini. Jadi agama itu taklid, maksudnya apa? Mengikuti. Taklid itu artinya mengikuti ya, bukan taklid buta. Kalau taklid buta nggak boleh. Taklid buta artinya apa? Pokoknya ikut tanpa peduli benar atau salah, itu buta. Tapi kalau taklid di sini maksudnya taklid kepada sahabat Rasul. Kalau ikut sahabat pasti benar. Ya, antum dalam suatu pendapat misalnya, kamu ikut siapa? Saya ikut Ibnu Abbas. Udah, enggak masalah. Saya ikut Ibnu Mas'ud misalnya. Itu ikut sahabat, silakan. Insya Allah tidak akan tersesat. Itu taklid yang betul. Tapi kalau ikut sembarang orang, apalagi orang di akhir zaman, nah itu rawan ya, rawan terfitnah, ya, terkena fitnah, terkena
kesesatan, terkena syubhat sehingga menyimpang. Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.